Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Nah, judulnya lemah sawat akibat COVID. Nah, ini lur ya. Ini tanya jawab tentang kesehatan ini lur ya. Tanya Dokter Andi, ya. Dok, saya pernah terkena COVID tahun 2020 yang lalu. Sekarang saya mudah capek-capek dan ereksi pun jadi lemah. Usia saya baru 29 tahun dan baru menikah 4 tahun. Minta sarannya dok, terima kasih. MT di SNG. Nah ini jawab Dokter Andi. Dampak jangka panjang infeksi COVID-19 terhadap kesehatan reproduksi pria sudah dilaporkan dan diteliti sejak 2020 lalu. Studi yang diterbitkan di jurnal Cambridge University Press Public Health Emergency Collection pada 2020 lalu melaporkan adanya gangguan reproduksi pria akibat COVID-19. Diketahui 2 orang pasien pria berusia 44 dan 31 tahun yang terinfeksi COVID-19 dan menjalani perawatan di ICU mengalami anorgasmia atau ketidakmampuan untuk mencapai orgasme setelah dinyatakan negatif atau sembuh. Nah, melalui penelitian terbaru yang diterbitkan di Journal of Endocrinological Investigation, peneliti menyoroti dampak virus corona pada tubuh secara keseluruhan, termasuk pada kesehatan seksual dan reproduksi pria. Para peneliti menyimpulkan bahwa bertahan hidup dari COVID-19 dapat dikaitkan dengan risiko disfungsi ereksi. Ada 3 faktor yang menyebabkan potensi timbulnya disfungsi ereksi pada pria yang telah terinfeksi COVID-19, yaitu pertama, efek vaskular. Fungsi ereksi merupakan salah satu prediktor penyakit jantung, sehingga dapat dikatakan sistem vaskular dan sistem reproduksi saling berhubungan. Nah, COVID-19 menyebabkan hiperinflamasi di seluruh tubuh, terutama di jantung dan otot di sekitarnya. Hal ini membuat suplai darah ke penis tersumbat atau menyempit. Sebagai akibat dari kondisi pembuluh darah baru atau memburuk yang disebabkan oleh infeksi virus. Kedua, dampak psikologis aktivitas seksual erat kaitannya dengan kesehatan mental, stres, kecemasan, dan depresi yang disebabkan oleh virus dan pandemi dapat dikaitkan dengan disfungsi ereksi dan suasana hati yang buruk. Ketiga, penurunan kesehatan secara keseluruhan. Disfungsi ereksi biasanya merupakan gejala dari masalah yang mendasarinya. Pria yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk berisiko lebih besar akan kondisi ini, serta berisiko memiliki reaksi parah akibat COVID-19 karena virus dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Penurunan kesehatan secara keseluruhan dapat memengaruhi risiko disfungsi ereksi dan komplikasi lainnya. Disfungsi ereksi bisa jadi penanda kesehatan secara keseluruhan. Jadi, pada pria muda dan sehat yang tiba-tiba mengalami disfungsi ereksi, terutama setelah COVID-19, ini bisa jadi indikasi masalah kesehatan yang berat.
Keempat, kerusakan testis yang dapat terjadi setelah infeksi COVID, namun terlalu dini untuk mengetahui apakah kerusakan tersebut bersifat permanen, sementara atau dapat memengaruhi kesuburan. Kelima, faktor usia juga merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan, karena merupakan salah satu faktor risiko untuk mengembangkan disfungsi ereksi dan kasus COVID yang parah. Lah ini lur ya, orang kalau sudah kena COVID itu kan kena virus itu kesehatannya menurun, bahkan walaupun dinyatakan sembuh dari COVID atau negatif dari COVID itu kesehatannya menurun, jadi secara menyeluruh. Lah ini bagaimana lur agar agar nanti bisa kembali normal. Jadi kalian saya usahakan untuk minta ridho kedua orang tuanya. Jadi nanti setelah hatinya adem ayem, otomatis bisa menghilangkan stres ataupun mental sing itu otomatis kalau hatinya sudah dingin ya itu nanti di seluruh tubuh itu akan sel-selnya akan berfungsi kembali secara normal lah itu loh. Jadi lebih baik dicoba dengan ridho pasar sumeleh dari kedua orang tuanya. Nah seperti itu lur. Jadi mudah sekali, dicoba aja ya, siapa tahu nanti bisa normal kembali. Nah secara secara spiritual ya, ibaratnya hati, dalam hati itu otomatis menggunakan kedua orang tua. Jadi secara lahiriah itu dengan mungkin makan makanan yang gizi lengkap, nah seperti itu. Jadi ini bisa dicoba dengan dua arah, nah seperti itu lur ya.